Kedatangan Timnas U23 Indonesia diwarnai tepuk tangan Timnas U17 Indonesia. Pujian setinggi langit pelatih Vietnam untuk Timnas U23 Indonesia. Media Vietnam soroti Shin Tae-yong yang belum bisa sumbang gelar untuk Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Kedatangan Timnas U23 Indonesia diwarnai tepuk tangan Timnas U17 Indonesia. Rombongan Timnas U23 Indonesia tiba di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada 27 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka disambut oleh pelatih Bima Sakti, stafnya, dan skuad Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti sudah menunggu sejak 30 menit sebelum kedatangan tim. Timnas U23 Indonesia baru saja menyelesaikan Piala AFF U23 dengan status runner-up. Timnas U23 Indonesia mendapatkan banyak pelajaran dari turnamen ini. Mereka akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 pada 6-12 September 2023. Dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024, mereka berada di grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Pertandingan dilakukan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Timnas akan bersiap lebih baik untuk TC menjelang kualifikasi Piala Asia U23 yang dimulai pada 4 September. Pujian setinggi langit pelatih Vietnam untuk Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Vietnam Hoang Anh Tuan memberikan pujian kepada Timnas U23 Indonesia atas performa mereka dalam Piala AFF U23. Meskipun Vietnam keluar sebagai juara setelah mengalahkan Indonesia dalam adu penalti di final, Hoang Anh Tuan mengakui bahwa tim Indonesia tampil baik selama turnamen ini. Hoang Anh Tuan menyebut bahwa Timnas U23 Indonesia bukanlah tim yang buruk, terutama karena mereka berhasil mencapai final setelah mengalahkan Thailand di babak semifinal. Dia mengakui bahwa faktor Shin Tae-yong, pelatih Timnas U23 Indonesia, berperan penting dalam kesuksesan tim tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini mampu memaksimalkan potensi pemainnya dan menerapkan disiplin. Hoang Anh Tuan juga mengatakan bahwa Timnas U23 Indonesia tampil tangguh dalam pertandingan final, membuat Vietnam menghadapi kesulitan. Baginya, tim Indonesia adalah tim yang bagus dan memiliki pelatih yang mampu memimpin mereka dengan baik. Terkait hasil adu penalti, Hoang Anh Tuan menyatakan bahwa hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Hoang Anh Tuan juga mengungkapkan bahwa jika Timnas U23 Indonesia keluar sebagai juara, itu tidak akan membuatnya terkejut mengingat potensi dan performa mereka selama turnamen. Media Vietnam soroti Shin Tae-yong yang belum bisa sumbang gelar untuk Indonesia. Catatan Shin Tae-yong, pelatih Timnas U23 Indonesia yang belum berhasil membawa gelar juara untuk Indonesia, menjadi sorotan media Vietnam. Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2020 dan telah mengikuti beberapa turnamen dengan hasil kurang memuaskan. Pada Piala AFF 2020, Timnas Indonesia menjadi runner-up setelah kalah dari Thailand dengan agregat 2-6. Pada SEA Games 2021, Shin Tae-yong hanya mendapatkan medali perunggu setelah Timnas U23 Indonesia terhenti pada babak semifinal oleh Thailand. Pada Piala AFF 2022, Timnas Indonesia kembali terhenti pada babak semifinal setelah dikalahkan Vietnam dengan agregat 0-2. Terakhir, pada Piala AFF U23 2023, Timnas U23 Indonesia juga harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Vietnam dalam adu penalti dengan skor 5-6. Catatan ini tentang kegagalan Shin Tae-yong membawa gelar juara bagi Indonesia menjadi sorotan di media Vietnam, terutama karena hasil yang kurang menguntungkan saat bermain melawan Vietnam dalam turnamen-turnamen tersebut. Kiper kedua Timnas U23 Indonesia sudah ganti jersey dan hampir main jadi outfield player.
Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan situasi di final Piala AFF U23 di mana ia meminta Dava Fasya untuk mengganti jersey dari kiper menjadi pemain outfield. Kekurangan pemain membuat Shin Tae-yong harus merencanakan pertandingan dengan cermat. Ia mengakui kesulitan dalam mengatur strategi termasuk keputusan untuk memulai pertandingan tanpa beberapa pemain inti. Ramadan Sananta, Jeam Kelisroyer, dan Frankie Misa dimasukkan di babak kedua. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa tim hanya memiliki 14-15 pemain outfield dan hanya beberapa pemain cadangan termasuk kiper. Oleh karena itu, dalam pertandingan tersebut, kiper kedua Timnas U23 Indonesia, Dava Fasya, harus mengganti jersey dari kiper menjadi pemain outfield. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa pertandingan bisa berlanjut ke babak tambahan. Meskipun situasi sulit, Shin Tae-yong tetap mencoba mengoptimalkan pemain yang ada. Namun, ia juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan wasit dalam turnamen ini. Ia berpendapat bahwa kualitas wasit perlu ditingkatkan agar perkembangan pemain tidak terhambat oleh keputusan yang salah. Gagal eksekusi penalti, Hernando Ari minta maaf bikin Timnas U23 Indonesia batal juara. Penjaga gawang Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari, meminta maaf kepada publik setelah gagal mengeksekusi penalti yang berakibat pada kekalahan tim dan membuat mereka tidak meraih gelar juara Piala AFF U23. Meskipun Hernando Ari sudah mendapat dukungan dari pelatih Shin Tae-yong, banyak pihak yang kritikinya. Hernando Ari berbicara melalui akun Instagram pribadinya, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena merasa tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hernando Ari menyampaikan bahwa dia manusia biasa yang ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, namun tugasnya dalam adu penalti tidak terlaksana dengan baik. Dia tetap berterima kasih kepada tim pelatih dan rekan-rekannya yang telah bekerja keras selama turnamen. Hernando Ari menegaskan bahwa perjalanan Timnas U23 Indonesia dalam Piala AFF U23 adalah perjuangan luar biasa meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Ia mengambil kritik dan saran sebagai semangat untuk terus berusaha memberikan penampilan terbaiknya saat membela Timnas Indonesia. Pemain tersebut juga berterima kasih kepada semua yang mendukungnya dan menyatakan bahwa hidup harus terus berjalan. Hernando Ari ingin bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia di masa depan.